Tadi ya sudah saya katakan, kita lengkapi ya tentang apa analisis untuk kenyamanan iklim ini. Nanti juga seperti biasa ya, menjelang jam 10 jalan saya izin, terus ya sudah kita selesai saja sampai itu. Ya saya harapkan kamu bisa terus melanjutkan tugas. Oke, kalau nggak ada lagi, coba ya ini kita bahas tentang salah satu juga ya kajian analisis tentang kenyamanan iklim. Di sini nanti saya sebenarnya ingin memancing ya kita apa namanya ya sudah kita lihat ya bagaimana penelitian ketika menentukan kenyamanan iklim ya, yang menggunakan juga persepsi wisatawan ya. Nah, itu kan memang cukup menarik ya, menarik. Nah, ini ada hasil dari teman-teman kalian ya di STNKG ini pada waktu Senba 2018 ya. Senba 2018, jangan-jangan di antara kalian juga ada yang jadi panitia gitu ya. Nah, ini Presley dan kawan-kawan ya kebetulan kan mengirimkan jurnal ya. Kebetulan saya juga ikut panitia Senba ya, tapi saya waktu itu ketika apa bukan menguji ya, tidak semacam menguji gitu kan ya, dari beberapa jurnal yang yang dipilih yang dipresentasikan. Ya, jadi ini dari prosedur Senba cukup bagus sebetulnya kegiatan apa namanya ya macam kayak seminar gitu ya, tapi kan di 2 tahun terakhir ini juga ya, 2 tahun dekat 3 tahun ya, ini yang nggak tahu ya, nggak tidak sebagus ya, tidak sebagus 2018 sebelumnya. Oke ya, nah ini ada salah satu judul identifikasi tingkat kenyamanan iklim wisata di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini kan dilihat dari judulnya hanya berbasis kepada PCB. Ya kalau judul oke lah seperti itu. Nah, kemudian nanti kan biasanya di pendahuluannya gitu ya. Kalau kemarin kan ada melibatkan persepsi ya segala macam. Nah, kayak ini judulnya seminar Senba. Nah ya, jadi kalau kita lihat dari abstraknya ya, jadi teman-teman ini hanya ingin menghitung di Sumatera Utara ya dengan menggunakan PCI ini kayak apa tingkat kenyamanan ya. Dan PCI kan kemarin juga ya dari 7 variabel, sebetulnya 5 variabel ya, sebetulnya 5 parameter iklim, yaitu suhu, kelembaban, kemudian curah hujan, matahari, dan angin. Hanya ini dikatakan 7 karena nanti ada antara suhu itu ya dengan kelembaban itu dibikin 2 ya,
yang seperti yang ceritain itu, ini kan nanti parameternya suhu udara minimum dan kelembaban minimum. Ya, nanti ada lagi daily comfort index, ya daily ini ya menggunakannya suhu udara rata dan kelembaban udara rata. Ya, tapi kalau untuk curah hujan, LTM, ya dan angin, ya itu digunakan ya oleh apa DKI maupun daily gitu. Ini disebutnya jadi 7. Nah kemudian ini juga kemarin kita singgung ya, sudah singgung dari PCI sendiri dikembangkan menjadi 10 kelas ya berdasarkan nilai PCI-nya. Ya tentu semakin tinggi itu ya semakin ideal ya. Ini ideal ya ideal terhadap kenyamanan sampai yang paling rendah istilahnya impossible ya, jadi tidak mungkin. Nah, kemudian dalam penelitian ini evaluasi indeks di masing-masing kota nanti ya kabupaten, karena ini skalanya kabupaten kota ya, makanya juga ya kita lihat kemarin yang dari IPB dan geografi UI ya itu kan justru lebih spesifik ya. Jadi kalau bicara ini kabupaten atau kota ya, ini lokasi wisatanya mana? Tentu kan nanti kalau nggak salah nanti ada 6 kabupaten ya Sumatera Utara ini. Nah itu ya pertama, ini belum spesifik ke apa namanya daerah tempat kewisatanya. Kemarin kita udah jelas ya, disebutkan Ancol, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, ya. Kemudian yang dari geografi juga Bali, tadi kan disebutkan ya, Bali objek-objek wisatanya turun, ya, bla 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 bla. Nah ini enggak ya, jadi skalanya kabupaten. Nah ini nanti diklasifikasikan menurut salah satu dari 6 distribusi PCI tahunan. Ini nanti Scott dan Nick Boyle ini dia membuat semacam apa ya, semacam distribusi PCI dalam 1 tahun ya. Itu dilihat dari kenyamanan. Itu polanya kita lihat ya, itu dalam itu grafik itu menarik juga ya, sebenarnya sedikit mengikuti pola hujan yang ada. Ya, kemudian nah dari hasil ini kan cuma menyatakan Kabupaten Simalungun punya indeks kenyamanan iklim paling tinggi ya, masuk dalam kategori good yang bagus ke bulan Juni. Kabupaten Simalungun. Nah, kita nggak tahu di Simalungun itu kan kabupaten luas ya, dan lokasi wisata apa gitu. Nah, dan katakannya pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni. Ya, makanya juga dulu ini ya ketika ada salah satu taruna yang mengangkat tema ini ya, kemudian sidang, saya juga ikut. Maka ketika ditanyakan seperti ini di bulan Juni, terus betul nggak di bulan Juni ini banyak pengunjungnya gitu, katanya kan bagus apa di bulan-bulan lainnya nggak ada pengunjung gitu. Atau di bulan lainnya pengunjung yang banyak ya, ketika di bagus ini di bulan Juni syukuran. Penelitian ini memang tidak sampai ke situ. Nah, terserah kamu kan yang menilai gitu ya, dibandingkan dengan yang 2 bintang kemarin. Kemudian Kabupaten Padang Lawas Utara, Nias dan Tapanuli ya, tingkat kenyamanannya pada bulan Juli dan kategorinya hanya acceptable ya, dapat tingkat ini.
sementara Medan, Deli Serdang punya kenyamanan iklim paling tinggi dengan kategori acceptable yang kalau misalnya pada bulan jadi intinya penelitian ini ya hanya sampai situ. Yang kemarin juga saya katakan juga saya pernah ya membimbing Taruna juga yang membuat video. Memang cuma sampai sini, tidak selesai. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, ini adalah yang pendahuluan itu biasa. Nah, pendahuluan ada tergabung segala macam. Nah, jadi di sini dasarnya data iklim dari PT BMKG dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kondisi iklim ya, di 6 kabupaten kota ini. Ya, Deli Serdang, Medan, ya, Nias, Pulau ya, Nias, memang ada di sana stasiun BMKG ya, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan Simalungun. Dan memang PCI ini dirancang khusus untuk menganalisis wilayah wisata, karena memang mempertimbangkan parameter iklim. Oke ya, seperti itu. Nah ini metode penelitiannya, lokasi dan data penelitian ini kan agak berbeda ya dengan yang kemarin di Bali itu. Di sini cuma disebutkan ini sebetulnya bukan lokasi wisata ya, jadi ini lebih ke titik stasiun BMKG yang digunakan ya. Jadi ada di Deli Serdang, Medan, Nias, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan Tapanuli Tengah ya ini. Nah kita kan bertanya-tanya nih, kok misalnya nggak dilengkapi dengan titik tempat wisata ya, paling nggak ya akan lebih bagus kan ya. Nah kalau ini ya terserah ya, menurut kamu apakah ini adalah kajian tentang kenyamanan iklim untuk wilayah wisata, apakah kenyamanan iklim ya pada kabupaten kota ini. Jadi sebetulnya kan harus sampai ke situ kita ya menilainya. Kalau wisata kita lihat di sini tempat-tempat wisatanya pun nggak muncul di peta ini. Ini adalah titik-titik pos yang memiliki data parameter iklim. Gitu ya, dari situ kan juga kita bisa menilainya. Oke. Nah, lokasi ya dan data yang digunakan, kemudian ya ini pengolahan datanya menggunakan PCB ya, yang dikembangkan oleh sama ya, Next Polski 85 ya. Jadi, nah ini ya, jadi ini yang kemarin kan ada juga yang menghitung PCI, makanya kalau dikatakan ada unsur subjektivitasnya ya ketika ini ya pemberian skor ya untuk masing-masing parameter ini ya kan bisa beda-beda ya. Kemarin ada yang dua dikarenakan kesulitan ya di dalamnya ya, masing-masing parameter punya bobot masing-masing. Nah di sini kita lihat ya,
ini ada CID, ya, CID itu tadi yang dikatakan dengan daytime. Nanti ini parameternya suhu maksimum dan kelembaban minimum. Kemudian CID, ya, CID ini ya parameternya suhu rata-rata dan kelembaban rata-rata. Jadi dikalikan 8 dikalikan 2, kali ini langsung ya curah hujan, sinar matahari, dan kecepatan angin. Ya, jadi makanya dikatakan menjadi 7 ya, 5, 6, 7 ya. Kemudian setiap parameter ini pengaruh pada TCI kan di sini diuraikan ya. Diuraikan menunjukkan kenyamanan thermal ketika terjadi aktivitas wisata umum. Kemudian yang ini menunjukkan kenyamanan thermal selama 24 jam. Ya, termasuk ini ketika tidur kan 24 jam, masa nggak tidur ya 24 jam. Kemudian mewakili nilai negatif ya berkaitan dengan aktivitas di luar ruangan. Artinya ini bisa ya, jadi bisa R ini nanti di sini bisa minus. Ya, kemudian yang kedua angin, ini tergantung tentu pada suhu, tidak ada fungsi suhu. Nah ini adalah nilai bobotnya ya. Jadi untuk daytime itu 40% paling banyak ya. Kemudian untuk daily 10%, curah hujan 20%, sinar matahari 20%, dan angin 10%. Nanti dari hasil ini ya itu dikalikan lagi dengan bobot-bobot ini, baru peroleh nilai TCI. Ya, manipulasinya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah TCI diperoleh, nah ini ada rating. Jadi dibuat rating antara 0 sampai 5 nanti ya ratingnya. Nah, cara meratingnya seperti ini ya. Nanti ini nilainya ya, mulai dari negatif sampai positif 5. Nah, ini masing-masing parameter. Suhu efektif ya, rating tertinggi 5 itu 20 sampai 26,9. Tapi ini umum ya di wilayah wisata Indonesia gitu. Jarang lah ya suhu kita yang sampai lagi negatif ya. Untuk 4,5 saja, 4,5 mungkin masih ada ya, karena nanti ada wilayah-wilayah yang pas gitu kan ya, di atas 26,9 dan ada juga mungkin biasanya sih ke arah sini nanti ya, ke arah yang lebih panas ya, maka bisa dimungkinkan juga ada nilai rating untuk parameter ini mulai dari ya kalau suhu rata-rata kan 29 lah ya, 3,5 sampai 5. Nah, kemudian curah hujan ini kan dalam 1 bulan ini. Jadi terlihat di sini semakin berkurang hujannya, ini semakin tinggi ratingnya. Makanya tadi di abstrak itu dikatakan Juni ya, kemudian yang Agustus ya tentu ya, karena memang itu sudah masuk bulan-bulan kering ya. Mungkin dari parameter ini ratingnya akan lebih tinggi. Biasanya juga pasti berasosiasi dengan suhu ya, suhunya juga makin panas. Kemudian ini LPM, pasti ini juga berasosiasi kan, kalau hujan kurang ya awan kurang, pasti dengan matahari lebih lama. Di sini menarik nih ya, dikatakan satuannya jam ya, dan batasnya 10 sampai 1. Nah, kita kebanyakan kan pakai persen ya, sebenarnya yang menggunakan persen itu 100% itu
sama dengan 8 jam. Jadi tidak 10 jam. Karena si Pias Campbell Stock itu biasanya dia mulai terbakar itu jam 8 pagi, jam 7 belum. Jam 8 pagi terus, misalnya 100% bicaranya ya. Oh, itu kan terbakar terus, nggak pernah ada awan salah gitu ya. Nah, hitung tuh 8 jam sampai jam 16 ya. Kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 jam. Nah, ini ya apa namanya, kan jadi agak debatable gitu ya, karena kan begini masalahnya, loh kami maksimum 8 jam, oke. Nah sedangkan 8 jam kan nanti ada di sini kan, oke. Ada di rating 4, nggak mungkin dari LPM ini punya rating di atas 4, maksimum kan 8 jam gitu kan. Nah, karena data yang diperoleh satuannya persen, kebetulan yang akan konsumsi 20% ya, itu ya. Nah, yang memperlakukan 10 jam itu karena itu ya, itu asumsi matahari bersinar mulai jam 7 sampai jam 15 apa jam 19 gitu, jadi 10 jam. Oke ya, kalau di kecepatan angin nggak masalah ya. Untuk angin yang terlalu besar ya, itu ratingnya semakin rendah. Jadi yang semakin kecil, sepoi-sepoi gitu ya, ratingnya tinggi. Nah, nanti setelah nilai PCI-nya itu dihitung ya, tadi pada persamaan 1 ya dengan apa bobot persentasenya itu, maka masuk ke kenyamanan itu. Tinggal di mana aja di posisinya. Jadi yang sampai ideal katanya jarang gitu ya, yang bagus ya 69 ya, atasnya sampai ke 30. Mungkin yang sampai sangat buruk dan tidak dapat ditunjuknya ya tidak ada lah. Kalau ini nilainya ya, sampai dengan 9 gitu ya, ini parah banget ya, parah banget. Suhunya kalau nggak panas sudah dingin ya, curah hujan juga tinggi, kemudian sinar matahari nggak ada gitu ya, anginnya juga kencang gitu ya. Ya nggak ada wisatawan yang mau ke sana. Jadi kan kalau kita membaca seperti kayak gini juga kan ada sedikit argumen gitu ya, dengan nilai PCI demikian ini kan mungkin mau berkunjung ke tempat itu, dan mungkin nggak ada juga tempat seperti ini ya, tapi karena sudah dibuat ya oleh Nick Stolsky ini ya itu memang ini juga sudah hasil dari penelitian. Sama lah ketika kita membuat kelas SPI gitu ya, mulai dari sangat basah itu kan tetap dimungkinkan aja ya, jadi ini ratingnya ya, tentu dari data itu tinggal ini ya. Nggak terlalu sulit ya menghitung indeks ini, lalu dimasukkan ke tingkat kenyamanan, sudah selesai ya. Nah ini yang Scott dan Nick Boyle model ya, jadi dia begini ceritanya nih ya, Scott ini tipologi iklim pariwisata dalam model ini berkisar dari iklim pariwisata sepanjang tahun, jadi dilihat dari sepanjang tahun yang optimal. Nah, di sini katakan PCI lebih sama dengan 80 untuk setiap bulan dalam 1 tahun ya,
artinya dari yang ideal, dari yang optimal sampai ke iklim wisata sepanjang tahun buruk. Ya, tadi kan biru yang di bawah 40 ya, sepanjang tahun. Nah, jadi itu maksudnya spot ya, dan bahwa ini membuat tipologi ya. Maka itu dibuat grafiknya di bawah. Nah, kemudian di sini punca musim kemarau menunjukkan lokasi lintang menengah sampai tinggi ya, di mana pada musim kemarau ya, jadi pada daerah lintang menengah sampai tinggi, menengah tinggi ya pada itu, di mana pada musim kemarau dianggap sebagai periode paling menyenangkan sepanjang tahun untuk aktivitas pariwisata. Ya, berarti memang jadi pada musim kemarau ya, tapi untuk lintang menengah ke tinggi ya, pasti dia akan lebih hangat gitu ya. Sedangkan di puncak musim hujan, puncak musim hujan yang akan terjadi di lokasi sekitar ekuator ya, lintang khatulistiwa dengan kondisi kelembaban yang rendah di musim hujan membuat kondisi lebih nyaman bagi wisatawan dibanding ketika musim panas. Jadi spot ini coba membedakan gitu ya, berdasarkan kepada periode waktu nyaman ya, bagaimana nih dikaitkan dengan musim ya. Pasti ketika musim kemarau ya, biasanya musim panas ya menyebutnya itu apa gitu ya, summer. Nah, itu kan nyaman ya, untuk wilayah-wilayah yang sedang sampai tinggi lintangnya. Nah, kemudian untuk di sekitar ekuator atau istiwa ya, itu kenyamanannya itu ya, itu justru pada musim hujan ya, pada musim hujan dibanding pada waktu dry season, jadi lebih nyaman pada wet season. Nah, ini dibuat kurvanya seperti ini dari spot. Ini kelihatan sekali ya. Nah, ini adalah bentuk kecil ya. Nah, ini kan nih ada catatan ya, ini nanti ini winter peak ya, kemudian ini summer ya, jadi ya, summer itu di musim kemarau. Maka memang di periode musim kemarau ini ya nilai kenyamanannya lebih tinggi, sementara ketika winter ya seperti ini ya, kenyamanannya tinggi di musim hujan. Nah, kemudian ini yang punya bimodal ya, pola yang ada juga pola yang dua, jadi dia punya 2 kali bulan-bulan nyaman ya, dan ada ya bulan-bulan yang tidak nyaman ya, mungkin sampai buruk. Kemudian ini dry season peak. Nah, ini ketika puncak musim kering. Nah, tingkat kenyamanannya akan lebih tinggi ya pada bulan-bulan ini. Nah, jadi seperti ini udah coba gitu ya, coba membuat suatu kurva gitu untuk melihat pada musim-musim yang berbeda itu tingkat kenyamanan itu ada di bulan apa. Nah, jadi yang seperti itu tuh kan teori tadi ya, teori gitu yang digunakan juga dalam penelitian ini. Nah, lalu dari hasil penelitian ini kita lihat ya, pertama pola distribusi PCI-nya di Sumatera Utara. Jadi ya agak sedikit sejalan juga ya dengan tadi seperti itu. Nah, wilayah Padang, Lawas Utara, Simalungun, Tanjung Pinang, dan Nias memiliki pola distribusi dry season peak. Ya, jadi puncak pada puncak musim kemarau. Sedangkan Medan, Deli Serdang, ya,
polanya winter peak ya, di musim hujan. Jadi kita lihat ini beberapa daerah ya, ini ada Padang Lawas, Simalungun, Tapanuli Tengah, Nias. Ya. Ini kan kelihatan ya dari season peak-nya di sini. Ya. Walaupun secara indeks TCI-nya ya itu masing-masing tempat ya beda-beda gitu ya, tapi polanya ada di season peak. Ya, sementara Medan, Deli Serdang ya, ini dikatakan ada di winter. Ya, di sini kan di bulan basah ini ya, nilai TCI-nya lebih tinggi dibanding pada dry season. Jadi sebetulnya ini menarik juga ya, Medan Serdang winter, kemudian kabupaten kota lainnya ada di season. Ya, yang pasti semua nilai TCI ini tadi ya sudah dihitung oleh persamaan satu ya, dan datanya sudah diolah, dibuat segala macam, yang munculnya seperti ini. Maka ini tadi ya mengikuti polanya spot itu ya, dicoba seperti ini. Oke. Selanjutnya ini identifikasi tingkat kenyamanan iklim ya. Nah, ini cuma ya dari nanti ke tabel ya, jadi dari gambar sudah jelas tiga identitas ya mengenai tingkat kenyamanannya. Kemudian nanti di tabel ya di masing-masing daerah juga akan terlihat. Kemudian dari hasil itu kan terus dispasialkan kan. Nah, nanti dari spasial petanya itu baru dibikin narasi. Ya, tapi di sini akan fokus kepada kondisi buruk ya, unfavorable. Nah, jadi bervariasi ya bulan-bulan kondisi buruk ya, buruk untuk kenyamanan iklim. Januari, Februari, Maret tadi di Tapanuli Tengah, April, Mei, ya Tapanuli Tengah juga ada mungkin ya bagian, dan Padang Lawas. Juni dari Serdang, Tapanuli Tengah juga masih ada. Kemudian Juli, Agustus ya, dari Serdang. September, Oktober, November, tingkat kenyamanan ini masih dapat diterima ya, sampai dengan ada yang kategori ideal. Ini apa nilai-nilai C itu dicetakkan seperti ini. Sebetulnya cara pemetaan ini kan Sumatera Utara ya, ini nggak tahu nih pulau Sumatera Utara. Kalau saya nggak boleh nih, nggak boleh ya, ini kan anggap laut nih. Jangan sekali-kali bikin tampilan kata seperti ini laut, semua yang putih di laut nih. Padahal ini Sumatera Utara, di sini ada Riau, Jambi, di sini ada Sumatera Barat, di sini ada Aceh. Oh, ini enggak seolah-olah ya, sekarang Sumatera Utara sudah jadi pulau. Jadi gimana cara memetakan itu? Ya, ini tetap nanti ya garis batas provinsi Aceh muncul, ya bisa ada ya, ada di timur, ada di barat, tidak ada. Kemudian garis ke Sumatera Barat tidak ada ya, nanti garis batas mungkin di sini Riau ya, udah ada. Ya, sehingga sampai ke apa namanya garis derajat ini ya menyentuh ya, sehingga nanti lautnya kan tinggal di sini, nggak terus ngerobos di sini. Nggak boleh nih ya, salah banget, menyalahi topografi. Jadi ada Pulau Sumatera Utara. Nah, ini kan dikatakan ya seperti ini. Ya, itu warna-warninya tadi ya, identitas mulai dari baik sampai buruk. Nah,
Sebenarnya ini kan cuma kekurangan sedikit saja kalau menurut saya. Nah, oke, diplotkan saja ya lokasi-lokasi wisata yang ada di 6 kabupaten kota ini, ya kan, diplotkan. Pasti ada namanya lah ya. Kalau ini kan Danau Toba jelas ya, Danau Toba di sini masuk Tapanuli apa tadi ya, tengah ya. Ada ini wisata Danau Toba. Nanti di sini apa, ada wisata apa. Sehingga hasil penelitian ini narasinya bukan kabupaten kota, kan judulnya tadi wisata ya, sih temanya. Nanti narasinya bicaranya tempat wisata ya. Nah, kalau ini ya kayak bikin narasi apa ya, di Sahaya apa tahu Lembaban negara curah hujan itu ya. Jadi ini bulan Januari sampai dengan Juni ya, sudah tadi dihitung. Jadi kesalahan fatal ini yang pertama ya, secara fotografi ini tidak boleh jadi pulau, harus ada batas-batas provinsi lagi, dan ditulis jangan jadi peta buta gitu. Ini kan buta sekali ya. Jadi nanti kayak gini itu sini Aceh, Metro Aceh gitu kan, sini Provinsi Sumbar. Nah, tulis juga kalau perlu nih laut apa di sini, selat apa, laut apa, tulis. Kalian nanti kamu ya untuk cara membuat hasil. Kemudian nggak boleh nih di dalam space ini legend ini diletakkan di sini, mulai dari arah mata angin, skala peta, legendnya sendiri nggak boleh. Jadi kotak space ini khusus tampilan si informasi petanya ini, legend, arah angin, skala itu dikenal di kotak di sini. Atau kalau mau di sini ke bawah, di kotak di sini pindahkan. Jadi nggak boleh tidak musik. Ya, itu ya, ini beberapa catatan dari tampilan petanya. Juli, kemudian ini adalah Juli sampai dengan Desember. Terus terkait dengan temanya itu, koreksi saya, tidak ada di sini tampilkan lokasi wisata. Terusnya itu, kalau mau memenuhi judul yang tadi disebutkan ada lokasi wisata dan menyebutnya sudah dihilangkan. Kabupaten kota itu dalam narasi udah hilang, itu kan pengantar saja bahwa data yang digunakan adalah di kabupaten A. Kalau itu sebutkan itu stasiun mana, stasiun yang mana. Nah, seperti di sini kan ya. Ini kan apa namanya, stasiun meteorologinya ada ya, tadi jangan disebut Nias. Kalau Nias kan satu pulau ini. Makanya dikatanya ya cuma beliau aja gini ya, karena memang tidak semuanya Nias. Itu ya. Ya sudah bagus. Nah, kemarin kan menarik yang Bali itu ya, yang Bali. Jadi kan begini ya, saya sering mengatakan gitu ya, kalau peneliti itu kan nggak boleh bohong gitu. Salah boleh, bohong nggak boleh. Maksudnya bohong nggak boleh itu kan begini, ini kan merah nih semua nih ya, Medan. Padahal makanya mendingan dicari titik lokasi di Medan apa sih tempat wisatanya nih. Ini saya nggak tahu ya di Medan, tahunya di kota Medan. Nah, seperti kemarin itu ya yang ditulis oleh Pak Sobir itu ya, jangan dibuat apa namanya blok warna gini ya dibuat lingkaran gitu. Nah, lingkaran itu mungkin diwarnai merah dan seperti ini kalau memang merah sesuai dengan legendnya. Nah, ini kan seperti kayak gini,
ini bicara daerah atau tempat wisata. Dan bohongnya itu di sini maksud saya seolah-olah kan ini ya semua gitu ya, wilayah ini ya kondisinya adalah ini biru ini. Jadi akan lebih bagus seperti ada kemarin contoh ya, dibuat spot lingkaran di 6. Oke, pilih saja nih satu, karena ini 6 kabupaten kota ya berarti ada 6 wilayah wisata, ya sudah dipilih wilayah wisata mana. Iya, ini sudah sampai dengan Desember. Kemudian tadi ya kan dibuat ya, ini kan cuma rekapitulasi saja dari hitungan PCI ya dari Januari sampai Desember untuk masing-masing kabupaten. Ini Padang Lawas Utara ya, dan ini sudah nilai ini sudah diterjemahkan ke tingkat kenyamanan wisatanya seperti ini. Padang Lawas Utara ini kan boleh dibilang nggak ada yang di atas 60 ya panjang tahun. Tapi bukan berarti buruk. Kalau buruk kan di bawah 30. Artinya tadi istilahnya apa sih? Marginal. Masih bisa diterima secara rata-rata ya, diterima secara marginal. Jadi tertingginya 54 ya. Nah 54-nya kebetulan masuk dalam kriteria acceptable ya, masih bisa diterima lah kalau mau wisata ke sana di bulan Juli. Kemudian 39 ini ada di April. Di bulan April ini buruk sekali. Jangan berwisata ke Padang Lawas Utara tuh bulan April karena kenyamanan iklimnya unfavorable, buruk seperti itu. Kemudian kalau kita lihat Nias, nah ini Nias nih ya, ini mau main-main ke Nias juga nggak bagus ini. Saya menduga ini pertama kecepatan angin ya, yang terlalu tinggi, hujan, curah hujan yang terlalu besar juga ya. Jadi ya minimal kalau saya kan udah sedikit paham ya wilayah-wilayah itu karakter hujannya gimana, anginnya. Kemudian ini bicara Nias, wajar kalau nilai PCI-nya semua di bawah 60 ya, tidak, tapi memang tidak sampai buruk ya, artinya sepanjang tahun itu masuknya marginal, boleh kalau karena boleh gitu ya. Tapi tidak, jangan diharapkan good gitu ya, bagus gitu. Dan pasti ya kalau saya begitu lihat ini, oh ya udah ini benar nih karena anginnya tinggi, hujannya tinggi ini ya. Kalau masalah suhu dan kelembaban itu kan ya relatif bersama lah ya kalau di Indonesia itu kita ya. Kemudian dari Serdang, dari Serdang ini sudah ada di buku kotanya kan ini ya. Ada ini yang mendekati 60-nya Februari 52. Oke, kemudian Tapanuli ya, buruk ini ya, Januari sampai Juni Tapanuli. Kemudian Kota Medan ya, masih dapat diterima marginal ya, tapi nggak ada yang sampai bagus ya. Dan yang terakhir Simalungun. Nah, Simalungun masih mending ya, ada beberapa angka pas ya, 60. Jadi Simalungun masih cukup bisa dapat diterima ya, dan bagus. Jadi ya seperti ini ya, hasil yang selama ini saya evaluasi, analisis tingkat kenyamanan iklim terkait dengan wisata ya oleh Taruna STMKG. Nah, sementara
Ya tadi ya ke depan kan sekarang kita ini selalu nggak hanya bicara iklimnya gitu ya. Kayak perakhiran aja kan, perakhiran curah hujan ini akan ada di sana sedikit dampak kan, dampak ya, akan akan potensi longsor. Sekarang kan harus sampai ke situ tuh informasi ya. Nah sama ya ketika kita juga nanti menyusun tingkat kenyamanan ini untuk wisata, ini kan baru wilayah TCI saja ya, maka perlu lagi parameter lain ya, parameter lain ya tentu untuk me, mengolah menganalisis tentang persepsi wisatawan ini yang akan ke sana, wisatawannya orang gitu kan. Nah maka untuk persepsi itu kan kemarin ya dilihatnya dibagi-bagi dari usia ya, dari kelompok usia, dari gender, laki-laki perempuan, dari pendidikan ya. Kita lihat dokter itu nggak pernah main kerja gitu kan. Nah itu juga hati-hati ya ketika baca masa sih nggak ada dokter wisata kebun raya Bogor. Nah di situ kan di metode dijelaskan ini nih, ini penting ya, di metode dijelaskan periode apa uh, periode pengambilan data sekuler melalui kuesioner ya, itu kan dilakukan bulan ini sampai bulan ini, ada tersebut ya. Nah berarti oke, memang bulan ini sampai bulan ini tahun itu kebetulan mungkin nggak ada S3 yang main-main ke Bogor ya, harus begitu ya, bahwa di luar itu, di luar bulan itu, di luar tahun itu ya banyak lah ya, banyak. Pak Denny juga S3 itu pernah ke Bogor itu ya. Nggak, ini penting ya, makanya di situ di penelitian itu ada batasan masalah, ada periode data yang digunakan supaya orang nggak salah persepsi gitu. Nah maka nanti dari hasil ini tentu tidak bisa dinyatakan oke, TCI-nya rendah, udah orang pasti tidak ada yang ke mana nih yang tadi yang lebih parah misalnya ini ya, ketapan di tengah. Ternyata kalau yang itu dilengkapi lagi parameternya dengan jumlah pengunjung, ternyata gitu, pengunjungnya banyak, ketapan di tengah gitu. Mungkin nanti akan dilihat ya, syukur-syukur jumlah pengunjung itu ya ini ya, ini kan ada tinggi ini ya, 41 bulan Juli sampai Desember. Ya, ini naik sekali, coba beda 2 ya, 39 belakang. Sehingga informasinya kan lengkap. Oke, sebenarnya kenyamanan itunya demikian loh gitu ya, untuk mana, untuk tata nuli tengah ini ya, marginal lah gitu, bisa dikunjungi gitu. Nah tapi berdasarkan data pengunjung ya, itu banyaknya di bulan apa ya, yang lagi-lagi kayak Bali kemarin kan di bulan Desember. Oh bulan Desember karena akhir tahun gitu, atau yang nggak tahu ya, mungkin nanti ada acara-acara adat ya di bulan-bulan tertentu pengunjung banyak karena tujuannya mau melihat acara adat ya, masa bodoh dengan TCI ya. Itu kan, itulah sebuah penelitian kan, lebih leluasa gitu, lebih bijak gitu ya, bijak. Jadi ya kesimpulannya tuh ya cuma segini aja. Di Sumatera Utara ternyata paling tinggi TCI itu 66 ya, masuk baik ya, itu ada di Simalungun dan hanya pada bulan Juni. Sementara yang terendah 37 ya, jadi kenyamanannya yang lalu ada di Delhi, jadi Serdang dan Medan. Di kabupaten yang kita yang lain untuk menjaga bagus. Oke ya, dan memang ya kesimpulannya cuma dari nilai PTI saja. Walaupun tadi ini
di pembahasan pasti sudah dimunculkan. Nah ini juga nanti bedanya kesimpulan. Makanya agak sulit ya ketika cuma itu KCI. Ya, makanya kan seperti ini ya. Ini pun sudah ada tuh, sudah dibahas sebelumnya pasti di hasil. Kan saya selalu bilang sebaiknya kesimpulan itu menyimpulkan apa yang ada di hasil dan pembahasan, bukan copy paste dari hasil pembahasan masukkan kesimpulan. Tapi ini memang sulit ketika memang apalagi ini kan penelitiannya hanya mendukung nilai kecil di makanya katakan tadi harusnya dikembangkan ya dengan persepsi nanti persepsi parameternya apa saja kan banyak gitu sampai ke jumlah kunjungan. Nah itu tujuannya sebetulnya nanti kumpulan ini akan menarik nanti dari hasil pembahasan yang sudah ada ya, nanti ada kata kunci yang nanti ditampilkan di kesimpulan ya, misalnya kayak di Bali kemarin kan kesimpulan itu dikatakan meskipun pada bulan Desember itu nilai PJT kan rendah ya, jumlah pengunjung tinggi sama dengan bulan-bulan pada PJT yang bagus. Nah hal ini disebabkan karena bulan Desember itu merupakan akhir tahun ya, dan dimungkinkan wisatawan itu merayakan Natal tahun baru gitu ya, di akhir tahun di provinsi Bali. Itu kalimat Minang Arah itu ya, walaupun cuma 2 kalimat, dua baris ya, itu kamu pegang dulu gitu, jangan dikeluarkan narasi itu di hasil pembahasan, dan memang nggak ada urusannya hasil kita hasil aja Januari Junior Maret penelitian Desember penelitian hasil. Nah makanya kan dari benang arah itu tentukan juga data pengunjung ada yang aneh. Nah itu nanti di hitungnya itu di kesimpulan. Jadi ya begitulah ya harusnya gitu dalam kesimpulan. Tapi memang lagi-lagi agak sulit ya. Kebanyakan ya kesimpulan itu fokus daripada hasil dan pembahasan. Sulit mencari benang merah di hasil dan pembahasan yang akan diberikan kesimpulan. Ya apalagi ada bukan ketentuan ya. Kesimpulan itu kan menjawab dari rumusan masalah. Ya. Kesimpulan menjawab perumusan masalah. Oke, perumusan masalah itu kan pasti ada misalnya ada 2 ya. Bagaimana dijawab di kesimpulan. Kan tujuannya mengetahui yang bagaimana itu, dua itu. Ya, di kesimpulan iya menjawab perumusan masalah, tetapi tidak ya narasinya itu yang sudah diuraikan di hasil ya, hasil itu betul-betul itu kesimpulan nanti apa masalahnya apa bagaimana bla 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 itu. Nah di kesimpulan menjawab bagaimana bla 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 itu kan setelah ada hasil dia bla bla. Nah dijawab tersebut memperoleh sesuatu dari hasil dan pembahasan itu yang bisa ditampilkan di kesimpulan itu ya. Ya memang agak sulit tapi kalau menurut sih ada. Dan ya kita kan kamu kan background klimatologi kan beda cara menyimpulkan walaupun sama-sama ya, menganalisis tema yang sama. Ini backgroundnya orang ini statistik, sarjana statistik, kami sarjana klimatologi.
Nah tentu harusnya ada sesuatu yang beda di kesimpulan itu antara yang dikemukakan oleh sarjana statistik dengan sarjana klimatologi, walaupun tetap itu menjawab rumusan masalah. Jadi kalau orang statistik dia udah poin saja ke angka-angka ngomong. Kelebihannya mungkin itu orang sarjana klimatologi ya, pasti ada bumbu-bumbu tentang ya, ini cuma pustaka. Jadi ini ya, nah ini, oh ini kemarin ya, kemarin yang Bali ini ya, maksudnya tadi ya. Nah, ini karena orang geografi ini juga masih salah ini. Jadi, ya, ini nggak boleh mata angin ini nggak boleh ada di spesies. Ini mata angin digeser, terserahlah di sini taruh nyari space nih ya. Mau di atas ini insert ya, atau di bawah insert gak masalah ya, tapi jangan juga ya arah mata angin taruh paling atas mengutamakan arah angin gitu ya. Ini kan cuma ya informasi aja sedikit ya, utara di sana loh, barat di sana gitu ya. Jadi nggak boleh nih. Tapi kalau yang lainnya sudah betul ya. Ya makanya semua region keterangan ada di space ini ya, mulai dari judul apa jarak ya, insert. Nah, insertnya Bali ini kotak ini harusnya nih insert kita mau Bali jangan itu hijau semua nih ya, Bali mungkin kasih abu-abu gitu, ya. Ini loh Bali di dalamnya ini ya cuma hasil warna-warni adalah kemudian nah tadi kan ya ini adalah lokasi-lokasi wisata ya, dengan nama-namanya ya, dan lingkaran lokasi wisata ini berwarna-warni beda dengan warna-warni ini. Olivinnya adalah yang ini 4 bulan nyaman, 3 bulan nyaman, 2 bulan nyaman. Jadi ini ya, secara fotografi normal ini sudah benar, hanya salah arah mata angin nggak boleh ada di sini, di sini. Kan ada nih, oh di sana laut Bali, oh di sini Samudra Hindia. Kalau ini memang pulau ya, Nusa Penida. Ini juga pulau Bali. Ya, tadi kan Sumatera Utara persis kayak Bali. Ini juga pulau. Kalau ini benar pulau ya. Lihat, ini walaupun pulau tetap saja ke Jawa Timur nih ya. Ujung dari Banyuwangi ini kan ada tuh. Jadi ini yang benar. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira ini ya pertemuan kita terakhir untuk membahas tentang indeks kenyamanan iklim untuk pariwisata. Ada manfaatnya ya, sisi-sisi lainnya untuk kalian ya, sama nanti ketika mungkin hasil ya, agak menarik tadi kan cara bikin peta itu. Oke, ada yang mau diskusi silakan. Ya, tadinya saya mau ini sih, mau menyiapkan data ada ya, saya punya data-data iklim itu ya walaupun ya sedikit ya, pengetahuannya, tapi ya udah nggak ada waktu. Ya begitu tadi, nilai PCI, nilai PCI. Tapi kan Anda tahu ya, metodenya ya begitu, cara membobotnya, cara membuat ratingnya tadi gitu kan. Sampai nanti menjadi akhirnya itu menjadi 10 kelas PCI dengan nama kenyamanan masing-masing. Itu aja. Ada yang mau diskusi silahkan. Bahan yang kemarin udah saya kirim ya. Ya, kalau nggak ada, ya mungkin cukup pertemuan kita pagi ini.
Ya, nah nanti sampai ketemu di minggu depan. Ya, kita bahas tentang penyakit dan kesehatan. Oke, kalau gitu saya izin untuk start di pertemuan ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Izin lab ya. Siapa? Selamat siang.